Rapat dengar pendapat RDP gabungan antara Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan serta Komisi 4 Bidang Kesejahteraan Rakyat dan IPTEK DPRD Provinsi Gorontalo berlangsung tegang pada Selasa 8 Juli 2025 kemarin, pemirsa. Hal yang menjadi sorotan utama adalah dugaan pungutan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 2 Kabupaten Gorontalo. Perlu diketahui bahwa Min 2 Kabupaten Gorontalo memiliki sejumlah kebutuhan termasuk honor untuk petugas kebersihan atau cleaning service, pembimbing tahfiz, dan juga manasik haji sebesar Rp74.400.000. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Hergianto Tangahu, jurnalis Tribun Gorontalo. Rekan Hergianto Tangahu, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Terima kasih rekan Justina di studio Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya melaporkan dari Provinsi Gorontalo, mana dalam rapat dengar pendapat RDP gabungan antara Komisi 1 dan Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo, agenda tersebut membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan pungutan liar di satuan pendidikan se-Provinsi Gorontalo, terlebih untuk sekolah-sekolah yang kemudian terdata dalam atau diundang ya secara khusus dalam pertemuan tersebut. Dan salah satu perhatian pertama, ini tertuju di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. Madrasah ini juga melakukan pungutan kepada orang tua siswa dengan total mencapai 110 juta sekian. Kunciannya mencakup 74.400.000 untuk honor cleaning service dan pembimbing tahfiz serta manasik haji. Dan ada perincian juga untuk 30 juta pada kegiatan marching band, pramuka, PMR, dan kompetensi sains madrasah. Para orang tua siswa mengeluhkan hal ini dan kemudian meminta kepada DPRD Provinsi Gorontalo untuk mengajak para pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi, termasuk pihak sekolah, kepala sekolah, dan juga pihak komite, yang mana dalam keterangannya pihak komite menjelaskan atau terlebih dulu pihak sekolah menjelaskan bahwa hal ini merupakan hasil daripada rapat bersama komite dengan orang tua. Sementara itu pihak komite juga membenarkan bahwa proses kesepakatan yang mana kemudian biaya yang disetorkan oleh orang tua ini mencapai 25.000 per bulan. Sebelumnya disepakati 32.000, namun ketua komite menyampaikan bahwa berdasarkan kesepakatan kembali bersama orang tua itu disepakati di angka 25.000. Dan kesepakatan ini baru terjadi di bulan Juni 2025 tahun ini. Dan demikian memang sudah ada beberapa orang tua yang kemudian sudah membayar. Ketua komite sendiri menjelaskan bahwa proses dari awal sejak ditetapkan ini berlangsung secara transparan, terbuka, melibatkan semua pihak, dan ia merasa tidak senang dengan framing bahwa ini merupakan pungutan liar. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Markarim menjelaskan bahwa apa yang terjadi ini sudah masuk kategori pungutan karena tidak ada rentan waktu, kemudian besaran serta tarif, dan ada bunyi kewajiban, sehingga memang ini dikatakan sebagai pungutan, bukan lagi sumbangan. Kalau misalnya sumbangan itu sifatnya sukarela. Dan hal ini juga memantik atensi dari pihak bidang madrasah kantor agama Provinsi Gorontalo. Dijelaskan bahwa memang atas kasus ini pihak Kemenak akan memanggil seluruh sekolah-sekolah untuk bagaimana kemudian menyamakan persepsi dalam memahami regulasi, di mana sempat ada adu cekcok antara Umar Karim dan juga pihak komite mengenai penafsiran regulasi, di mana pendidikan itu dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga ia menafsirkan bahwa orang tua atau masyarakat punya andil dalam menyelenggarakan proses pendidikan, yakni dengan bantuan yang kemudian disepakati 25.000 per bulan. Jadi mendapat dari kami kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Hergianto Tangahu, jurnalis Tribun Gorontalo. Kami nantikan informasi update lainnya dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, untuk melengkapi informasi Anda, berikut keterangan Ketua Komite Min 2 Kabupaten Gorontalo. Komite itu bisa menggalangkan dalam bentuk sumbangan maupun bantuan. Itu punya regulasi, bukan kata ini. Partisipasi masyarakat Pak ya? Iya. Oke. Jadi begitu. Jadi jangan mungkin ini tidak diplesetkan bahwa ini pernyataan sebuah komite. Nah, kita kan cuma mau menyampaikan regulasi yang ada, tidak mengada-ada. PMK Di Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 kan itu pendanaan pendidikan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ya kan? Karena begitu kan? Pasal 46. PP 48 gitu kan begitu. Pasal 2 tetap begitu bunyi. Pendanaan pendidikan tanggung jawab bersama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.